Mari kami ucapkan selamat pagi, shalom. Selamat datang dan selamat hari Minggu. Sukacita kita bisa bersama kembali dalam program ini pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya pada hari ini. Dan biarlah sukacita Tuhan memenuhi hati kita. Baik, sebelum kita memulai ibadah ini, saya persilakan kita masing-masing bersaat teduh. Mazmur nomor 149 ayat 1 dan ketiga berkata, Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-puji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memengkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita siapkan pujian, katakan mengenal-Mu. Bila kubuka mataku. Kami merendahkan seluruh keberadaan kami di hadapan Dia Tuhan. Kami menyanjung Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang memelihara kami dari hari ke hari sampai dengan hari ini. Inilah kami pada pagi hari ini. Terimalah kami. Biarlah melalui ibadah pada hari ini Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami percaya, kami menerima dan kami menyambut berkat secara khusus yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Memelihara kita hari lepas hari ini. Karena kita sadar bahwa kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu persembahan ucapan bibir yang sungguh mengalir dari batin kita yang menikmati dan mengalami akan kasih setia-Nya.
pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Engkau layak menerima semuanya. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala pujian, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, oh segala puji, segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, katakan terpujilah nama-Mu, segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak untuk menerima semuanya. Kami ada di hari ini karena anugerah Tuhan. Kami berkumpul di sini karena pekerjaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan Engkau tolong kami. Sehingga melalui ibadah hari ini Tuhan dimuliakan, diagungkan. Dan setiap kami diberkati. Mohon urapan-Mu atas setiap kami yang melayani. Dan biarlah pelayanan hari ini dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Inilah kami siap beribadah. Kami alaskan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya menyapa Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berkumpul, bersekutu bersama di tempat ini. Saya mau ajak jemaat Tuhan, mari kita bersuka cita, kita mau puji nama Dia, kita mau katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita sama saudara katakan mari bersuka cita. Hari ini
bersama-sama masuk gerbangnya Tuhan. Kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur sebab Tuhan baik. Yesusku, kau terindah.
syukur untuk anugerah-Mu yang tiada batasnya, yang tiada ujung dan tiada akhir, bahkan sampai dengan hari ini. Karena kasih-Mu yang melingkupi kami bisa bersama-sama kembali dalam ibadah hari ini. Kami sudah menyatakan kekaguman kami, hormat kami, bahkan ucapan syukur kami kepadamu melalui lagu-lagu pada hari ini. Biarlah semua itu dari batin kami yang sungguh mengalami dan menikmati akan pertolongan hari demi hari. Dan kiranya terus mendewasakan kami, memberikan pengalaman, dan terus kami bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu. Karena itu kami mohon bila Tuhan berkenan untuk bicara kepada kami. Teguhkan firman-Mu dalam batin kami, kembangkan firman-Mu dalam pemahaman kami, dan motivasi kami, inspirasi kami dengan firman-Mu, agar sungguh kehidupan kami terus mengalami pertumbuhan yang besar, sehingga melalui hidup kami nama-Mu dimuliakan. Pakai dan urapi hamba-Mu, dan biarlah melalui penyampaian pada hari ini kami semua diberkati. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk merampas firman-Mu, bersama-sama kami tolak di dalam nama Yesus. Hanya Roh Kudus saja yang kami izinkan untuk berbicara kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah semangat dan sukacita dari Tuhan memenuhi hati pikiran kita. Dan mari kita siapkan hati untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ulangan pasal 6. Kita akan baca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan ini ada 4 ayat. Satu orang 22 ayat. Saya akan baca ayat 4 dan ayat yang ke-6, sedangkan jemaat membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Baik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan punya keinginan yang kuat untuk melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Minggu yang lalu kita juga berbicara tentang anak, yaitu amanat Tuhan Yesus bagi orang tua, bagi gereja, bagi masyarakat terhadap anak. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema pengaruh orang tua terhadap iman dan rohani anak. Ya. Pengaruh orang tua terhadap iman dan kerohanian anak. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibarat sungai, orang tua itu ada di hulu. Ya, anak itu ada di hilir. Apa yang terjadi di hulu akan mempengaruhi di hilir. Ketika air di hulu keruh, itu akan juga mengalir ke hilir, ke bawah. Seorang ahli hukum yang sudah almarhum, Profesor Dr. Sahetapi berkata, ikan itu busuk bukan mulai dari ekor tapi dari kepala. Ketika ikan itu kepalanya busuk, maka itu akan memengaruhi ke bawahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan, orang tua yang memulai kehidupan sebelum anak. Jadi kalau kita mau melihat tentang bagaimana korelasi hubungan antara orang tua dengan anak, maka
kita akan menemukan bahwa orang tua itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Katakan saja dari ciri-ciri fisik, ya, tidak mungkin papa dengan mamanya kribo, anaknya berambut lurus. Atau juga sebaliknya, tidak mungkin kalau orang tua rambut lurus, anaknya kribo. Ya. Tidak mungkin kalau orang tuanya, papa mamanya putih, anaknya hitam manis. Ataupun juga tidak mungkin kalau orang tuanya hitam manis, anaknya bule. Ya. Itu pengaruh fisik. Kemudian yang berikutnya, DNA. DNA anak tidak mungkin berbeda dengan DNA orang tua. Ini memberikan penjelasan kepada kita ialah bahwa begitu kuatnya, dominannya pengaruh orang tua. Bahkan sifat hidup pun juga bisa menurun kepada anak. Ya, kita melihat pernyataan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 18 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Dari cara hidup juga, cara hidup orang tua bisa mewariskan cara hidup itu kepada anak maupun cucu. Apa yang dilihat oleh anak kepada orang tua, rupanya itu juga yang ditiru. Ya. Ya, tidak seperti lagunya Bruri Pesolima. Buah semangka berdaun sirih. Ya, kalau buah semangka, ya itu pasti berasal dari pohon semangka. Buah sirih ya berasal dari pohon sirih. Ya. Tapi hari-hari ini memang ya dunia ini sangat kacau. Ya, karena adanya ya perkembangan teknologi, orang bisa campur ya. Ya. Jadi seorang ibu yang diagnosa tidak lagi punya anak karena mungkin ya suaminya mandul, dia bisa apa namanya itu, kalau mengambil gen dari pria lain, ya melalui inseminasi buatan, ya bayi tabung dan lain-lain sebagainya. Tetapi sejatinya ialah bahwa kalau secara alami maka akan terjadi peristiwa seperti ini, ya, dalam banyak hal. Karena itu mari Bapak Ibu sadari apa yang menjadi implikasi atau sebab akibat daripada hidup kita terhadap generasi kita. Sangat besar, ya. Ada hal yang terjadi secara otomatis. Ada yang terjadi secara karena pengaruh faktor lingkungan, ya. Tetapi juga yang berkaitan dengan kehidupan rohani rupanya tidak secara otomatis. Mari kita melihat pernyataan-pernyataan firman Tuhan tadi. Ini adalah merupakan amanat Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini berbicara tentang hakikat pribadi Allah itu. Tentang bagaimana supaya umat Israel menyampaikan pesan, memberitahukan, menjelaskan kepada keturunan mereka tentang siapa sesembahan mereka, yaitu Allah. Memang kata Allah Yahweh Elohim itu adalah merupakan sebutan terhadap oknum
yang saya selalu sebut transenden, artinya ialah di luar jangkauan pemahaman, pemikiran dan pengalaman manusia, yang sulit untuk dimengerti dengan logika dan akal manusia dan sulit untuk dikenal. Tetapi yang telah menyatakan diri sehingga bisa dikenal dan manusia bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan Dia, yaitu Allah. Tapi itu pun juga adalah bahasa manusia. Yahweh Elohim, ya, ataupun apapun namanya dinyatakan dalam Alkitab, itu adalah bahasa manusia. Tetapi sejatinya ialah, kalaupun ia diberi nama, persoalannya atau esensinya bukan pada nama, tetapi apa makna atau apa arti dari nama itu. Bapak Ibu setuju? Kan orang pernah berdebat, berselisih mengenai nama Tuhan, sehingga ada kelompok Kristen tertentu di Indonesia yang keberatan lagi menggunakan nama Allah, bukan? Yang harus Yahweh. Itulah sebabnya ada gereja-gereja tertentu tidak lagi menggunakan nama Allah. Yeshua HaMashiach, Yahweh Elohim. Tetapi pada prinsipnya ketika Tuhan datang di dalam dunia ini, untuk pertama kalinya menyatakan diri kepada Musa. Ketika Musa bertanya, kalau saya ditanya oleh orang Israel, siapa engkau? Siapa namamu? Allah berkata, aku adalah aku. Ya. Aku adalah aku. Jadi sebenarnya pernyataan Allah terhadap manusia itu selalu berkontekstualisasi dengan budaya. Yang penting ialah bahwa tidak menyalahgunakan nama itu, tidak membuat nama itu sembarangan. Tetapi ketika nama itu dihormati, diagungkan, maka kita punya sebutan terhadap dia beda-beda. Erika, orang Jepang bilang Tuhan apa? Kami. Jadi kalau bahasa Inggris, orang Amerika mengenal dengan God, ya. Orang Indonesia menyebutnya dengan Tuhan atau Allah. Masalah? Yang masalah ialah ketika nama itu disebut, motif, niat, sikap apa yang ada dalam batin kita. Orang Afrika menyebut nama Tuhan apa, Pak Aris? Mereka pakai ini juga, bahasa Inggris juga. Ya, bahasa Inggris. Yang menggunakan bahasa Inggris, tapi saya rasa kalau mereka punya suku, pasti menyebut. Ya. Kalau orang Batak, di Batak. Nah, di Batak. Apa kalau menyebut Tuhan sesembahan itu dengan di Batak salah? Tidak. Walaupun istilahnya ungkapan-ungkapan itu memang punya latar belakang terhadap perkembangan suku dalam memahami dan mengerti tentang Tuhan itu. Tetapi pada prinsipnya bagi saya ialah bahwa ketika Tuhan menyatakan dirinya, sebutan apapun yang menghormati dia, mengagungkan dia, menempatkan dia pada posisinya, maka saya percaya bahwa bukan masalah sebutan itu yang bermasalah, tetapi sikap hati kita yang mengagungkan dia. Bapak Ibu setuju? Ini mungkin menjadi perdebatan, ya. Sejauh sebutan atau nama itu menghormati dia, menempatkan dia pada posisinya yang sesungguhnya. Orang Israel menyebutnya Yahweh, Adonai, Elohim. Ya, orang Indonesia menyebutnya Tuhan, menyebutnya Allah. Allah itu memang bukan bahasa Indonesia. Kata Allah itu dari Arab. Ya. Sehingga ya di antara agama-agama pun juga ya berdebat. Orang Kristen punya Tuhan itu namanya bukan Allah. Orang Kristen jawab bahwa sebelum agama muncul, orang Kristen sudah menyebut nama itu dengan Allah. Ya. Jadi sekali lagi manusia kadang-kadang berdebat terhadap hal-hal yang tidak esensi. Ya, termasuk juga baptisan selam, baptisan
percik, baptisan dengan bendera, padahal itu cara dan sarana. Tapi esensi baptisan yang sesungguhnya ialah bahwa ketika Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus dan mengubah hidup kita sehingga hidup kita menghasilkan buah roh, itulah baptisan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, ini khotbah yang reform. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita melihat bahwa iman kehidupan rohani generasi anak dan cucu kita rupanya tidak secara otomatis, walaupun kita melihat Paulus pernah menyebut iman yang pernah hidup di dalam kehidupan Timotius. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 3-5 Paulus berkata begini, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ini pernyataan Paulus kepada Timotius. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Kerinduan Paulus terhadap anak rohaninya yang bernama Timotius. Lalu dia katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas ini yang pernah ada pada generasi tuanya Timotius, yaitu neneknya Lois dan mamanya Eunike. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Tapi rupanya iman ini tidak diwariskan secara otomatis. Kalau beragama secara otomatis, ya, orang tua saya Kristen, kemudian saya lahir, saya otomatis beragama Kristen. Yang walaupun nanti ketika saya sadar tentang cara beragama dan lain-lain sebagainya, pada akhirnya orang menyimpang kan, ataupun juga tergantung dari motif, lalu dia melepaskan agama orang tuanya. Tetapi sejatinya ialah bahwa iman itu dianut harus dengan kesadaran, dengan pilihan, lalu kemudian menghidupinya secara totalitas. Jadi tidak secara otomatis. Karena itu seseorang ketika dia beragama atau percaya kepada Kristus secara otomatis, tetapi dia tidak mendalami, tidak berdasarkan keputusan secara pribadi, nanti dalam perjalanan imannya itu akan terlihat apakah itu iman yang sejati atau karena pengaruh orang tua. Nah, memahami dan menyadari ini, maka kita sadar bahwa kita harus memikirkan bagaimana kita menurunkan iman yang kita miliki. Kalau orang tua memiliki iman, tapi kalau orang tua tidak memiliki iman, wah ini menjadi masalah. Tetapi sejatinya ialah bahwa orang tua harus memiliki pendirian iman sendiri, kokoh, kuat, teguh, yang telah melampaui berbagai macam frekuensi kehidupan, senang, susah, dalam keadaan baik atau tidak, dan iman itu tetap terpelihara. Iman itulah yang harus kita inginkan untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bahwa ini bukanlah sesuatu hal yang gampang. Mari kita kembali kepada pernyataan firman Tuhan yang disampaikannya kepada Musa. Ini bagaimana sikap orang Israel terhadap Tuhan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Merenungkan pernyataan ini, bahwa iman kita tidak secara otomatis kita bisa wariskan, tetapi dengan sadar, dengan upaya yang sangat maksimal, yaitu dengan segenap hati. Segenap hati artinya apa? Ini tidak main-main, tidak sekedar, tidak asal-asalan, tapi dengan komitmen yang paling kuat dan dengan upaya yang maksimal. Dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, ya. Kenapa hati dengan jiwa? Mesti dibedakan. Jiwa ada di dalam hati. Ya, sekali lagi, ini PR kita berbicara tentang jiwa, roh. Pengetahuan saya tentang hal ini
belum sampai pada klimaks dan keputusan yang pada akhirnya membuat saya puas dengan pemahaman itu. Masih terus dalam sebuah pencarian untuk memahami dan mengerti. Mudah-mudahan sebelum Tuhan panggil sudah memahami lalu menghidupinya. Amin Bapak Ibu. Bagaimana memisahkan hati dan jiwa? Ya, walaupun pada teori para pencetus teori psikologi ya mungkin menjelaskan tentang apa itu jiwa, apa itu roh, apa itu hati, bagaimana korelasinya, timbal baliknya, bagaimana membedakannya antara satu dengan yang lain. Pak Aris punya pemahaman tentang itu sudah lengkap? Masih pencarian juga. Masih terus pencarian, ya. Belum memuaskan saya. Apakah saya sudah paham atau tidak? Pak Agus bagaimana, sudah sempurna? Masih di bawah. Masih. Ya. Itu berarti bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang kita terus mencari. Dan kiranya kita merindukannya sehingga pada akhirnya nanti. Karena ini untuk mengetahui sesuatu merupakan tanggung jawab kita. Tuhan sudah mengungkapkan begitu banyak pemahaman, begitu banyak hal. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan itu. Ya. Tuhan mau supaya kita terus mengembangkan pemahaman dan pengertian kita, walaupun pemahaman dan pengertian kita terbatas. Hal-hal di luar kemampuan kita. Ya, kita serahkan kepada Tuhan dan pada akhirnya Tuhanlah yang menyempurnakan pemahaman dan pengertian itu. Amin Bapak Ibu. Dengan segenap kekuatanmu, Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaan penting bagi setiap kita. Apakah dalam hal tanggung jawab kita terhadap kehidupan rohani anak, apakah kita sudah maksimal? Saya mau gambarkan gini. Sekuat apa upaya kita dalam hal mencapai supaya anak kita memiliki kehidupan rohani yang maksimal, dengan upaya kita supaya anak itu mencapai hidup sejahtera dalam hal ekonomi dan pendidikan ke depan, upaya apa yang lebih maksimal? Beda? Sama? Paling tidak ialah bahwa ketika kita mendoakan anak supaya pada akhirnya nanti memiliki kehidupan rohani yang kuat dan dewasa, apakah itu intens? Halo Bapak Ibu? Segetol apa itu bahasa sehari-hari, ya? Segetol apa? Saya mau supaya kehidupan rohani anak saya, cucu saya seperti ini. Atau segetol apa supaya anak saya bisa makan minum setiap hari. Ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Tapi Alkitab katakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatan. Artinya ialah bahwa maksimal, optimal, batas yang paling terakhir dari upaya kita. Saya rasa bahwa dengan pernyataan-pernyataan ini, Tuhan mengingatkan Musa, bangsa Israel, dan juga kita pada hari ini, supaya kita memberikan perhatian penuh kepada kehidupan rohani dan iman anak-anak kita kepada Tuhan, agar mereka mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Lalu dia katakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ini kita harus garis bawahi. Harus engkau perhatikan supaya jangan lupa, supaya jangan lalai, supaya jangan abai. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Bapak Ibu, berapa kali kita mendoakan anak, mengajar mereka untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Berapa kali seminggu? Para iman, berapa kali seminggu? Apakah ada 1 kali seminggu? Ya memang kadang-kadang kita lalai, ya. Kita harus menyadari. Tapi ini harus disuarakan, ya, supaya mengingatkan kita. Ya. Berulang-ulang. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Memperhatikan kata-kata Alkitab ini
seintens apa kita mendorong anak untuk mengasihi Tuhan, untuk bertumbuh secara rohani, agar imannya, bagi saya ini memang tidak main-main. Ya. Bahkan bagaimana caranya juga, tempelkan itu pada tiang, pintu, ya. Ada ayat-ayat di tembok dan lain-lain sebagainya, supaya mengingatkan. Ikatkan itu pada loh hatimu, pada tanganmu. Saya rasa bahwa sekali lagi ini sangat kuat mendorong orang tua. Artinya ialah bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat maksimal terhadap iman dan rohani anak. Tidak main-main, tidak sekedar, tidak asal. Ya, harus full. Mengajarkannya berulang-ulang. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kalau kita memperhatikan bagaimana Allah mengingatkan bangsa Israel tentang siapa dirinya, ya, agar orang tua, agar gereja, agar umat Israel, agar gereja mengingatkan kepada generasi anak cucu, memperkenalkan mereka tentang siapa Tuhan, siapa Allah. Memang kita punya latar belakang panggilan yang berbeda. Kalau orang Israel selalu ditekankan bagaimana menceritakan kepada anak-anak mereka Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, banyak tantangan yang mereka hadapi, termasuk harus menyeberang laut Merah, laut Kulsum, laut Temerau itu. Dan mujizat-mujizat dalam sepanjang perjalanan 40 tahun dari Mesir ke tanah Kanaan. Nyatakan itu. Nah, saya rasa bahwa kita masing-masing keluarga punya pengalaman yang berbeda-beda. Ya, saya dalam kekristenan dan termasuk gereja Kemah Injil adalah generasi keempat. Orang tua, nenek, kakek yang percaya sejak tahun 30-an, mereka masih penyembah berhala. Dan pada waktu itu mereka memang kesulitan secara ekonomi. Dan murid Dr. Jeffrey yang pertama tahun 30-an itu menceritakan, karena saking sulitnya ekonomi pada waktu itu, rumah juga ya mungkin sekedarnya. Ketika mereka mendengarkan tentang surga, surga itu adalah rumah yang senang, ya, terdiri dari batu permata. Ketika mereka dengar itu, mereka tertarik, karena memang latar belakang hidup sulit, ya. Dan ketika mereka mendengar surga itu, hati mereka tertarik. Dan akhirnya mereka membuka hati, percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sedangkan lingkungan pada waktu itu, ada sebagian besar sudah punya agama, tetapi yang lain-lain masih animisme, menyembah pohon. Tapi orang tua saya, ya kakek nenek itu, mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Dan itu yang menjadi latar belakangnya. Tentunya beda-beda ketika pendeta, ketika penginjil menyampaikan firman Tuhan. Tentunya pengalaman keluarga Pak Agus beda, bukan? Ya, apa yang ditonjolkan di situ? Ya, bermacam-macam. Ya, macam-macam sebagai pintu dasar, pintu utama untuk masuk, untuk menguak tentang misteri kebenaran yang luar biasa di dalam kekristenan. Mungkin juga ketika ada orang Kristen yang hari-hari ini sudah percaya kepada Yesus, dulunya dia belum kenal Yesus. Satu kali dia masuk di rumah sakit, lalu kemudian ada orang Kristen lain yang mendoakannya, lalu kemudian sembuh. Lalu mengenal Yesus itu sebagai penyembuh. Tetapi 10 tahun, 20 tahun dia tidak kenal Yesus sebagai penyembuh saja, bukan? Ada banyak hal lain, kebenaran di dalam Yesus itu. Ya. Seorang YouTuber yang dulu dia memberikan pernyataan yang kontroversi, memberikan kesaksian bahwa pada waktu orang tua saya percaya kepada Yesus, mama saya sebenarnya waktu itu memiliki penyakit kanker dan dia sudah divonis dokter karena ini sudah pada stadium terakhir. Mereka ke Singapura berobat, lalu kemudian kembali. Setelah itu dia dikunjungi oleh beberapa orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen itu berkata bahwa
percaya Yesus Allah penyembuh. Nah pada waktu itu tertarik mendengar itu, karena memang ya sudah berobat berkali-kali ya, tidak ada harapan lain ya. Ini saya coba Yesus. Nah setelah didoakan terus menerus beberapa waktu lamanya, terasa penyakitnya berkurang dan kembali ke Singapura untuk cek. Dokter katakan baru pertama kali saya menghadapi pasien seperti ini. Padahal menurut prediksi saya, dokter itu katakan ini harus out beberapa lama lagi. Dia bilang, kenapa? Dia bilang, saya percaya Yesus. Dan sejak saat itu, dia dengan keluarganya percaya kepada Yesus. Itu pintu pertama dalam mengenal Yesus. Tapi setelah, seiring dengan perjalannya waktu, maka berbagai kebenaran dalam Kristus itu mereka rindukan, mereka hidupi, mereka miliki, mereka pelajari, dan pada akhirnya itu menjadi landasan dalam kehidupan mereka. Amin, Bapak Ibu. Punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ya, jadi memang sekali lagi bahwa anak-anak kita yang kita ajar, tidak hanya kita ajar dengan teori, membaca firman Tuhan, mendengarkan khotbah, mendengarkan cerita-cerita, tapi pada akhirnya nanti mereka akan berhadapan sendiri dalam dengan pergumulan hidup, dan itu akan meneguhkan iman mereka untuk seterusnya. Bahkan pada akhirnya mereka juga akan mati dengan iman itu. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, tidak main-main, tidak sekedar, tidak asal, tidak enteng, tidak sepele dalam hal tanggung jawab kita kepada anak-anak kita dalam hal iman rohani mereka. Sungguh berat. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, lakukan itu, ajarkan itu berulang-ulang, terus menerus. Apapun yang terjadi dengan masa depan daripada generasi kita, anak cucu kita ke depan, sekali lagi juga ditentukan dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Bapak Ibu sepakat? Ya, tidak ada kata terlambat, walaupun mungkin kita lihat anak-anak kita, cucu-cucu kita hari ini menyedihkan hati kita. Dan tanggung jawab itu adalah sampai pada akhirnya kita menutup mata. Ya, kalau kita pada saat menutup mata, mungkin kita melihat belum terjawab doa kita. Tapi paling tidak dialah yang menghibur dan meneguhkan kita bahwa Tuhan, saya sudah melakukan tanggung jawab saya selama ini. Selebihnya, saya tidak mampu. Saya terus menyerahkannya kepadamu seumur hidup mereka. Seorang tokoh gereja yang bernama Agustinus, berapa lama ibunya mendoakan dia? Puluhan tahun. Ya, sampai pada akhirnya Agustinus bertobat. Dan dia menjadi salah satu tokoh gereja yang memberkati dunia kekristenan. Dan namanya tetap disebut sampai dengan hari ini. Karena itu, kalau anak-anak kita hari ini, cucu-cucu kita hari ini masih seperti itu, jangan putus asa. Mungkin kita katakan, Tuhan, saya sudah terlambat. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah terlambat, mari kita melakukan hal yang lebih lagi hari ini. Ya, paling tidak ialah kita berdoa, WA, SMS, ingat Tuhan. Dan inilah bentuk tanggung jawab kita yang maksimal kepada mereka. Mereka yang masih bersama-sama dengan kita, satu rumah dengan kita, ya semaksimalnya ajak mereka kumpul untuk doa. Baca firman Tuhan. Ya, walaupun memang tidak gampang. Ya. Bu Pri, panggil anak-anak doa gampang? Ya, agak susah. Tapi mau tidak mau, kita harus lakukan. Ya, Bu Ro? Ya. Memang nggak gampang. Kelalaian itu kadang datang dari kita, bahkan juga kesulitan itu datang dari anak-anak. Tapi firman Tuhan katakan, berusahalah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
Dan apabila engkau tahu, engkau bangun. Artinya ialah bahwa setiap kesempatan, mari kerjakan dan lakukan itu. Mau dilakukan semaksimal saja kadang-kadang tidak sempurna keberhasilan kita. Atau malah kadang kita gagal. Apalagi tidak dilakukan sama sekali. Tapi keluarga Kristen hari ini memang unik. Anaknya rajin ke gereja, orang tuanya tidak. Ya, itu di luar skenario kita. Tetapi selagi kita sadar, tahu, mampu, lakukan itu dengan maksimal. Karena itu, pengaruh orang tua terhadap perkembangan iman rohani anak sangatlah besar. Sangatlah menentukan. Walaupun memang ada guru-guru sekolah minggu, ada gereja, tapi mereka merupakan instrumen di mana kita terlibat di dalamnya, yang menolong kita, yang membantu kita. Tapi itu tidak menggantikan tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu sepakat? Ya. Karena itu, mari yang pertama, kita dulu yang memiliki kehidupan rohani yang baik, yang bagus, yang maksimal. Lalu kemudian setelah itu upayakan bahwa kehidupan rohani yang baik itu tidak hanya menjadi milik kita sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, tetapi juga kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan iman rohani dari anak-anak kita. Sehingga apa yang menjadi pernyataan Paulus ini menjadi pengalaman juga. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam imanmu. Suatu saat kita tidak akan ada lagi, entah itu 5 tahun, 10 tahun ke depan, tapi anak-anak kita masih tetap melanjutkan hidup. Dan ada orang yang pernah mengenal kita, hidup rohani, setia, saleh, rajin beribadah. Lalu dia katakan, saya ingat papamu, Pak Agus, Pak Eko, begitu luar biasa. Dan saya tahu, kalaupun juga engkau memiliki iman yang sama hari ini, saya teringat akan papa mama. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau ada orang berkata, kenapa kamu hidupnya berantakan? Oh pantas saja, papa mamamu juga begitu dulu kan. Mau kita diingat seperti itu? Saya rasa sangat memilukan dan memalukan. Tapi kalau mereka mengingat sesuatu yang benar, yang baik pada kita, walaupun kita sudah di surga, ada sebuah nama kita yang harum, yang masih kita wariskan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Kita punya tanggung jawab yang besar, pengaruh yang besar terhadap iman dan rohani anak. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, masih ke depan. Kita nyanyikan pujian, katakan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Hari saya undang kita untuk bangkit berdiri.
seluruh aspek kehidupan kami ingin menyenangkan Engkau. Mampukan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk terus berjalan dalam rancangan-Mu. Jangan biarkan kami menyimpang kiri atau kanan. Target-Mu adalah supaya kami pada akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Dan tidak hanya kami saja, tetapi juga anak cucu kami. Sehingga kami dapat menghasilkan generasi dan angkatan yang perkasa dalam iman rohani. Kami sadar bahwa tugas dan tanggung jawab kami sebagai gereja, sebagai orang tua tidak ringan. Tapi kami mau melakukan itu dengan bergantung sepenuhnya kepada kekuasaan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang memampukan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami abai, kami lalai, kami tidak terlalu serius dengan tanggung jawab kami dalam hal mempengaruhi iman anak-anak cucu-cucu kami. Karena itu hari ini firman Tuhan menyertai kami, menyadarkan kami supaya kami boleh memahami dan menyadari bahwa ini adalah merupakan amanat-Mu terhadap kami. Dan kami akan menghasilkan generasi yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kami para orang tua mampukan kami untuk menjadi contoh dan teladan. Kami harus menjalani dan menghidupi kehidupan rohani itu. Dan kami akan mengalirkan itu pada anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami pada akhirnya tidak akan ada di tengah-tengah dunia ini. Seiring dengan waktu dan usia kami bertambah dan pada akhirnya kami akan berakhir. Tapi nilai-nilai kehidupan rohani itu akan terus diingat oleh orang, dan itu akan memberkati generasi kami selanjutnya. Meteraikan firman dalam batin kami, sehingga firman Tuhan pada hari ini akan terus memotivasi, menginspirasi, menyemangati kami, dan kami akan melakukannya dengan sukacita ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, berkati semua para orang tua di sini, baik itu Papa maupun Mama, juga anak-anak kami yang hadir pada hari ini, supaya terjadi kerjasama untuk menghasilkan sebuah kehidupan rohani yang menyukakan hati Tuhan. Inilah doa syukur kami atas firman. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lembutmu akan diisi penuh sampai berlimpahan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah amburnya. Mari kita bersatu dalam doa kepada Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kami, sehingga kami masih bisa bersekutu bersama pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau sucikan setengah hati kami, layakkan kami untuk memberi. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan kehidupan ini. Kami siap memberi, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Tiap Langkah. Dan
kepadanya. Apa yang saya sampaikan pada hari ini, terimalah, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain waktu datang. Selamat hari Minggu. Shalom.